akan membunuhmu. Masih ingin melawan saya? Kamu mencari mati. Aku harus membalas dendam. Aku harus membuat Yang Shanshan dan Wang Shengyang, pasangan terkutuk ini, harus membayar harganya. Ikatan takdir terputus. Jenderal Naga akan kembali. Qintian, bangkitlah. Aku Jenderal Naga Baiki. Bagaimana aku bisa begitu lemah? Kamu anjing cacat. Kamu cukup tangguh. Tapi bisakah kamu bertahan lebih lama dari saya? Semoga pesina pria dan pesina wanita menemui akhir yang mengerikan. Bahkan anjing cacat itu sekarang meronta-ronta. Kata... Nah, apakah kamu tahu siapa saya? Beraninya kamu bertindak liar di depan saya. Aku tidak peduli siapa kamu. Saya tuan muda ini berasal dari barang antik Jiangcheng. Perwakilan porselen keluarga Wang. Keturunan Wang Hu, seorang jenderal besar dinasti Han. Jadi aib keluarga Wang adalah kamu. Kamu. Kau bajingan. Beraninya kau menggonggong di sini. Kau pikir kau ini siapa? Suruh Shenwana muda tertua dari keluarga Su. Bagus sekali kamu anjing cacat. Kamu mengambilnya dari rumah saya. Kepala harimau berlapis emas ini itu milik keluarga saya. Harta karun milik saya secara eksklusif. Beraninya kau menghancurkan koleksi pribadiku. Apa kau tahu bahwa ini dulunya adalah harta yang dikumpulkan oleh Jenderal Naga. Totalnya ada 38 buah, bernilai ratusan juta. Dengarkan suara perunggu yang pecah. Jika mata anjingmu tidak berfungsi dengan baik, telingamu juga tidak berfungsikan. Kamu mempermalukan leluhur saya. Tangan saya patah. Kamu ingin aku membayar ganti rugikan? Kalau begitu biarkan aku membantumu menghitung berapa harganya. Kamu tidak salah. Benda-benda ini memang milik Jenderal Naga. Hanya saja, itu. Yang ini bukan untuk menyajikan sup. Dan baskom ini bukan untuk menampung makanan. Dan yang ini, kamu menggunakan ini untuk menampung anggur. Kamu benar-benar tidak merasa jijik. Kau hanyalah seekor anjing lumpuh penjaga gerbang. Hak apa yang kau miliki untuk mengkritik peninggalan Jenderal Naga? Aku tahu, jangan berpikir hanya karena kau berada di rumahku, mengemis makanan dan minuman selama beberapa tahun, kau tiba-tiba mengerti segalanya. Dunia barang antik itu rumit, jangan keluar dan mempermalukan dirimu sendiri. Kau tidak salah, dia hanyalah orang menyedihkan yang keluargaan, terima sebagai menantu numpan. Dia tidak punya garis keturunan bangsawan sama sekali. Dan dia berani berkomentar dengan lancang tentang artefak suci itu. Dia mungkin hanya iri pada kita. Dia belum pernah melihat pemandangan semewah ini sebelumnya. Dia pikir dengan mengandalkan keluarga Yang, dia bisa bertindak sembrono. Aku tahu kau tidak bisa membayar uang sebanyak itu. Tidak apa-apa. Aku akan menunjukkan jalan yang jelas padamu. Kau hanya perlu mentransfer sisa saham keluarga Qinmu kepadaku. Maka aku akan melepaskanmu. Jadi ini yang kamu tunggu-tunggu. Long Wei, pengawal pribadi kolam naga ilahi. Siapa yang berani bersikap tidak hormat kepada Jenderal Naga? Biar kulihat. Siapa yang punya keberanian seperti itu? Lord Long Wei. Itu dia, hamba Anda yang rendah hati Qintian. Berbicara sembarangan dan menghujat seni bela diri suci. Kamu adalah penjaga pribadi kolam naga ilahi, Long Wei. Dasar bajingan. Murid junior Long Wei. Nah, pengawal terhormat Tuan Long. Juga seseorang yang berani kau sapa secara langsung. Jangan turun ke levelnya. Saya rasa dia kemungkinan besar belum pernah mendengar nama kolam naga suci kami. Kolam naga suci adalah tempat Jenderal Naga secara pribadi mendirikan Departemen Budidaya Ramuan Obat. Bahkan semua keluarga terkemuka di Jiangcheng harus menunjukkan rasa hormat kepada kolam naga suci. Baiklah, Long Wei benar. Aku akan memberimu dua nasihat. Satu, jangan sebut nama kolam naga ilahi di luar.
Bersikaplah rendah hati mengerti. 2. Mulai sekarang. Kamu tidak diizinkan dipanggil Long Wei. Ganti namamu menjadi Kura-Kura Anjing. Sialan, hentikan kekacauan ini. Bunuh dia untukku. Binatang naga kejam. Aku tidak mau membuang kata-kata denganmu. Panggil ketua altarmu untuk menemuiku. Tunggu saja aku. Apa yang terjadi? Master Qian Lu, ketua altar kolam naga ilahi. Ini kacau. Tuan Lu. Tuan ketua altar. Anak ini menghina kolam naga suci kita. Semoga dia mati dengan mengerikan. Tuan Lu, itu dia, Qin Tian. Dia tidak hanya mengambil sabuk pusaka, harimau berkepala emas milik leluhurku dan memecahkannya. Dia juga menjatuhkan banyak barang antik. Bagaimana menurutmu? Semua orang bilang, ketua altar kolam naga ilahi Master Qian Lu memiliki wawasan tajam dan adil, serta tegas. Tidak mungkin. Kamu bahkan tidak bisa mengenali barang asli, kan? Kepala harimau berlapis emas dinasti Han. Berusia lebih dari 2000 tahun. Keahlian pelapisan emasnya akan menghasilkan pori-pori di dalamnya. Sampai sekarang, seharusnya sudah lama mengeluarkan bau busuk. Adapun ini, pispot tetaplah pispot. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Lihat-lihat. Dia menghadapi kematian, tapi masih berani bicara keras. Kata-kata ini benar. Master Altar, saya mewarisi posisi Master Altar. Semua barang Jenderal Naga tercatat jelas. Barang-barang antik ini memang pispot. Hanya saja kalian para pedagang barang antik memasang label barang untuk menaikkan harga, kan? Karena semuanya adalah barang tak berharga. Dan keluarga yang Anda menggunakan pispot ini untuk menjamu tamu terhormat Anda. Lalu Anda masih menuntut kompensasi. Tuan Qian Lu ini salah paham. Ini hanya sesuatu yang tidak sengaja kami pecahkan. Masalah kedatanganmu ke sini hanyalah salah paham. Tuan Qian Lu benar. Kolom naga tidak pernah membuat kesalahan. Kami naif menuduh seseorang secara salah. Karena tidak ada bukti, semua orang bisa bubar. Namun Qin Tian, Anda dengan berani membuat masalah di wilayah saya. Anda harus memberi saya penjelasan. Bawa dia pergi. Nak, tunggu saja kematianmu. Sayang sekali kamu mengikutiku bertahun-tahun. Namun Anda adalah orang bodoh yang buta. Beraninya Anda tidak menghormati Tuan Jenderal Naga. Tidak mustahil. Master Lu, apakah Anda telah melakukan kesalahan? Identitas Tuan Jenderal Naga. Penilaian Lu, Master. Apakah sesuatu yang bisa kamu pertanyakan? Ampun Master Lu, ampun. Ampun, saya hamba Anda yang rendah hati buta. Saya hamba Anda yang rendah hati buta, Master Lu. Diam. Perlu aku bantu atau kamu sendiri? Tuan Jenderal Naga, haruskah bawahan Anda mengatur agar Anda hotel di Jiang Heltin bersantap di sana? Bagaimanapun itu nyaman untuk bersantap. Tidak perlu, aku lebih suka bersikap rendah hati. Katakan padaku selama tahun-tahun aku pergi. Apa yang telah terjadi? Sejak kematian Anda, keberadaan batu suci Empedu Naga tidak diketahui. Bawahan mantan Jenderal Naga juga tercerai-berai. Saat ini dunia barang antik Jiangcheng terbagi ke keluarga Yang Wang dan Yuan. Dan keluarga Su, keempat keluarga besar ini. Setelah keluarga Qi merosot, mereka gabung keluarga Yan. Itu hanya ada dalam nama. Aku Jenderal Naga memikul tanggung jawab yang berat. Tugasku adalah melindungi semua harta di bawah langit. Tugas paling mendesak mencari batu ilahi Empedu Naga. Bawahan Anda mengerti. Qin Tian. Kamu adalah Suruosin, nona muda tertua dari keluarga Su. Apakah kamu membutuhkan sesuatu dariku? Aku melihat semuanya di perjamuan pribadi barusan. Aku di sini untuk memberitahumu. Sekarang Yang Shanshan berhubungan dengan Wang Xingyang. Aku khawatir mereka ingin merebut sisa saham terakhir keluarga Qinmu. Dia ingin menyingkirkanmu. Aset keluarga Qinmu berikutnya akan jadi milik mereka. Burung kukuk menempati sarang burung murai. Ketika ayahku masih hidup, dia sangat menjaga keluarga yang mereka
Mereka membalas kebaikan dengan permusuhan. Mereka tidak tahu berterima kasih. Sejauh yang ku tahu, 3 hari kemudian di Perjamuan Agung Kuali Naga, saat pesta ulang tahun Tuan Tuayang, seorang pemimpin baru dunia barang antik akan dipilih. Saat itu, semua keluarga terkemuka Jiang Cheng hadir. Ini adalah kesempatan terakhir kita. Mengapa kamu menceritakan semua ini padaku? Apa yang kamu inginkan? Keluarga Su tak ingin berkonflik. Kami hanya berusaha melindungi aset keluarga kami, dan tidak menjadi keluarga Qin berikutnya yang dicaplok. Jadi, kamu ingin? Aku di sini untuk mencari perlindunganmu. Aku tidak punya niat lain. Seluruh keluarga Su kami akan selamanya berterima kasih. Tidak, mari kita sebut ini kolaborasi. Aku suka berteman dengan orang yang tulus. Konferensi pertukaran giok. Tuan Ban lama tidak bertemu. Anda terlihat baik berseri-seri dengan kesehatan. Beraninya saya. Tuan tua dan pedagang batu kasar. Aku masih harus andalkan keluarga Su untuk kaya. Dan ini adalah Ini adalah ahli yang ingin kuperkenalkan padamu. Qin Tian. Halo Tuan Ban. Namaku Qin Tian. Nona Su. Aku hanya pernah dengar tentang keluarga Yang dan Wan. Saya belum pernah mendengar tentang keluarga Qin ini. Mungkinkah mereka juga keluarga terkemuka di Jiangcheng? Benar keluarga Qin baru saja kembali memasuki pasar. Nona Su. Bukan berarti saya Bantua bersikap tidak hormat. Hanya saja kali ini yang saya cari adalah pemasok kerja sama batu mentah. Tanggung jawab di baliknya melibatkan pesanan senilai ratusan miliar. Ini bukan tentang siapa, adalah siapa, sehingga Anda bisa begitu saja membagikan pesanan. Tuan Ban benar. Namun jika aku tidak memiliki kemampuan nyata, bagaimana aku berani mengganggumu dengan begitu lancang? Anak muda, ini bukan soal kemampuanmu. Tetapi apakah Anda memiliki kualifikasi? Saya tidak ingin membuang waktu pada seorang pemula. Siapa ini? Siapa berani provokasi Tuan Ben saat tiba? Sepertinya dia ingin mendapatkan pesanan. Namun, Tuan Ban tidak akan pernah bekerja sama dengan orang yang gegabah seperti itu. Kamu bilang aku tidak memenuhi syarat. Tuan Ben, Anda tidak menganggap serius keluarga Qin. Maka keluarga Su kami seharusnya sudah cukup kan? Keluarga Su dan Qin tidak ada bedanya. Sampah macam apa kau ini? Jangan berani merendahkan diri pada Tuan Ban lagi. Tuan Muda Wan. Sungguh pemandangan yang langka. Tuan Ban. Sudah kubilang aku tidak salah datangkan konferensi bursa giok ini. Sejak kapan menjadi begitu santai? Orang-orang yang karakternya dipertanyakan seharusnya tidak diizinkan masuk begitu saja. Anda bercanda. Konferensi pertukaran giok tahun ini terbuka untuk kerjasama. Selama seseorang memiliki kemampuan, semua orang diterima. Jadi Tuan Ban, Anda harus mencermati dengan saksama. Jangan biarkan orang tertentu dengan motif tersembunyi memanfaatkan celah. Itu Nona Yang. Pemimpin keluarga Yang juga datang untuk membantu. Astaga, sungguh suatu kehormatan. Aku bertanya-tanya, siapa itu? Tuan Ben, Anda sebaiknya melihat dengan baik. Dia bukan lagi anggota keluarga Yang. Bagaimana mungkin aku tak dianggap anggota keluarga Yang? Batas kesabaran saya, Anda benar-benar tidak mengerti. Shanshan, jangan merendahkan diri ke tingkat mereka. Setelah kontrak dengan Tuan Ban ditandatangani hari ini, aku ingin lihat apakah mereka masih berani keras kepala. Melihat betapa sombongnya kamu, aku benar-benar merasa malu atas seluruh keluarga Yang. Ketika saudara Wang dan saya mengambil alih Jin Cheng, kakek saya secara alami akan tenang. Dia kemudian akan meminta bantuan untuk kembali. Sepertinya keluarga Yang bahkan tidak memberitahumu tentang pemakaman itu. Kau anjing busuk, siapa yang kau coba selamatkan? Aku benar-benar muak padamu, dasar bodoh. Ada apa dengan pertunjukan ini hari ini? Masih berani memprovokasi pendatang baru. Pengawal, bunuh kedua bodoh ini untukku segera. Tunggu. Tuan tua yang meninggal mendadak. Apakah kamu benar-benar tidak tahu? Atau kamu berpura-pura tidak tahu? Apa? Meninggal karena marah gara-gara Anda? Kau benar-benar berani mengatakan itu. Itu adalah ulang tahun akbar Tuan Tua. Jelas kalian berdualah yang datang untuk membuat masalah. Bahkan jika sesuatu terjadi pada Tuan Tua, itu pasti karena kalian. Baiklah. Itu tidak sepadan.
Hari ini adalah pertukaran antar faksi, bukan pertukaran dendam. Bagaimana kabar keluarga-keluarga Jiang Cheng Anda? Bantua tidak ingin terlibat. Beri saya sedikit muka dan berhenti di sini. Kau penuh omong kosong, hati-hati mulutmu. Para ahli terhormat dari Jiang Cheng. Hari ini, konferensi pertukaran giong diadakan secara mega. Selain penilaian dan penanganan santai, ada juga satu hal penting, yaitu untuk masa depan. Pemasok kerjasama batu mentah kita. Untuk memilih mitra penting. Ini adalah kesepakatan besar senilai ratusan miliar. Aku ingin tahu keluarga mana yang bisa menerima tantangan ini. Tentu saja itu keluarga Wang. Tidakkah kau lihat berapa banyak orang yang mereka bawa? Mereka sudah menggenggam kemenangan. Mengenai kekuatan saya yakin, Anda semua mengerti. Tanpa dana kau tak bisa tangani batu mentahku. Tanpa wawasan, maka Anda akan kehilangan ratusan miliar. Baiklah Tuan Ban, mari kita langsung ke intinya. Bukankah ini hanya kompetisi? Baiklah. Kalau begitu saya tidak akan bertele-tele. Hari ini saya telah menyiapkan 300 potong giok mentah. Siapapun dalam waktu 30 menit menemukan yang paling berharga. Tidak hanya potongan giok mentah ini akan menjadi milik mereka, tetapi mereka juga akan menjadi mitra saya. Tentu saja. Mengenai biaya kualifikasi, masih sama seperti sebelumnya. 30 juta. Keluarga mana yang ingin maju lebih dulu? 30. Keempat individu ini, jika saya tidak salah, mereka memang yang legendaris. Benar sekali. Mereka adalah 4 pendeta pedang Jiang Cheng. 4 tetua agung kaisar misterius langit dan bumi. 4 pendeta pedang. Dulu saya hanya melihat mereka di jurnal. Membaca karya-karya mereka, saya tidak pernah menyangka bahwa keluarga Wang Anda akan membawa mereka di bawah komando Anda. Ini menunjukkan kekuatan keluarga Wang Anda. Benar-benar luar biasa. Tuan Ban, kita bekerja sama? Apakah kau masih punya alasan untuk ragu? Untuk bisa bekerja sama dengan keluarga sekuat Anda. Itu benar-benar berkah bagi Bantua ini. Paman Wang, saya sudah membuat pilihan saya. Potongan bahan ini adalah yang terbaik di seluruh tempat. Kau sudah memilih dalam waktu sesingkat itu. Para tetu, apakah kalian ingin memilih lagi? Sama sekali tidak perlu. Potongan bahan mentah ini, dengan permukaan yang terbuka, meneteskan warna hijau zamrud. Ini adalah lilin es hijau yang. Dan lihatlah, pada ukuran permukaan yang terbuka. Dari permukaan ini tampaknya, ini sudah mencapai yang sesungguhnya 9/10. Setelah mengupas kulitnya nanti, semua orang bisa menyaksikan harta sejati itu. Potongan ini dianggap memiliki kualitas unggul alami, termasuk dalam kategori naga es jepit tingkat tertinggi. Setelah evaluasi kami dengan suara bulat percaya potongan ini bernilai setidaknya 50 juta. 50 juta. Apa kau gila? Satu potong ini 50 juta. Dan masih ada begitu banyak potongan yang belum dipotong. Keluarga Wang telah mendapatkan rezeki nomplok. Ya. Kalian hanya orang tua Wang Shengyan. Setelah aku kembali, aku pasti akan memberi hadiah untuk kalian semua. Memberi hadiah untuk kalian semua. Saya sudah berurusan dengan batu mentah selama bertahun-tahun. Dan saya telah melihat potongan-potongan memperlihatkan kualitas kelas 1. Itu hanya bernilai 10 juta. Ini wajar. Mungkin selama puluhan tahun di pasar. Ini belum pernah terlihatkan. Tuan Mudawa, ini adalah sesuatu yang jarang ditemui.
dan sangat dikari. Kali ini Anda memiliki kekuatan dan keberuntungan berlipat ganda. Akan sulit bagi Anda untuk kalah. Hanya ini. Nah, apa yang kau katakan? Ini hanya batu 50 juta. Aku sarankan kamu periksa lagi. Kamu masih punya waktu untuk mengumpulkan 500 juta. Sebelum kamu menyombongkan diri. Nah, saya rasa Anda belum banyak melihat dunia kan? Apa maksudmu hanya 50 juta? Belum tentu kalian lihat kualitas ini seumur hidup. Ini adalah barang asli. Mahakarya yang benar-benar langka dan dicari. Itu hanya akan membuat kita menjadi bahan tertawaan. Jika Anda dapat menemukan hari ini, sesuatu yang lebih berharga daripada Gucci di tangan saya ini, akan berlutut dan bersujud di depan kalian, tepat di depan semua orang. Baiklah. Tunggu saja. Ini dia. Bukankah ini kulit bergaris hitam? Yang baru saja kita periksa. Kau bahkan tidak bisa mengenali kulit bergaris hitam ini. Namun kau masih menyombongkan diri tanpa malu. Kau minta 500 juta untuk itu. Saya katakan anak bernama Qin itu. Menyerahlah saja. Bagaimana Anda bisa memotong kulit bergaris hitam ini? Di dalamnya semuanya karbon hitam. Itu bahkan tidak dianggap sebagai bahan kelas terendah. Kentian, kau tidak hanya lumpuh. Tetapi kau juga membabi buta, menghabiskan 100 juta untuk membeli sepotong kulit bergaris hitam. Kembalilah ke desamu dan bermain manik-manik. Itu sama sekali tidak membabi buta. Ini. Tidak apa-apa. Potongan kulit bergaris hitam ini adalah giok gelap tertinggi. Bernilai 500 juta. Apel. Aku. Anak muda Anda masih kurang pengalaman. Potongan di tangan Anda ini hanyalah batu kavasi yang menyamar sebagai giok hitam. Itu tidak tembus cahaya maupun berminyak. Saya mengingatkan Anda dengan baik. Jika Anda tidak percaya saya, Anda bisa pergi memeriksa di sungai Jiangdiu. Dasar sungai itu penuh dengan hal-hal seperti itu. Itu benar. Kamu tidak salah. Tapi, giok hitam ini adalah giok putih. Terbungkus dalam batu kavasi. Mustahil. Mungkinkah kita salah? Orang-orang tua kalian tidak percaya padaku. Belah dan lihat. 4 sain pedang. Saya tidak pernah membuat kesalahan dalam penilaian saya. Saya akan memotongnya sekarang juga, untuk membuat Anda mengerti dengan jelas. Hati-hati gunakan potongan yang lambat dan melebar. Kalau kau rusak, kau tak mampu bayar ganti rugi. Omong kosong. Apakah Anda pikir kami tidak tahu itu? Mengapa Anda tidak memotongnya lagi? Ini tidak mungkin benar-benar. Giok gelap tertinggi kan? Cahaya hijau apa itu tadi? Dikatakan bahwa hanya giok peringkat tertinggi yang ada. Sekilas rahasia surgawi akan terungkap saat muncul. Apakah ini? Omong kosong. Apakah kalian berdua sudah pikun? Tingkat tertinggi di dunia ini hanyalah tingkat kelahiran surgawi. Tingkat tertinggi ini hanyalah legenda. Hanya di seni bela diri nasional musim semi gugur paling awal. Itu pernah disebutkan. Bagaimana bisa digali begitu saja? Hanya karena belum kau lihat bukan berarti tak ada. Tetua Tiang, mengapa kamu tidak mencobanya sendiri? Baiklah. Saya akan melakukannya. Saya akan melakukannya. Jangan biarkan itu membutakan mata anjingmu. Hati-hati jangan melihat-lihat sembarangan. Mataku. Mataku. Mengapa saya tidak bisa melihat apa-apa? Semuanya jangan khawatir. Mata kalian akan pulih sebentar lagi. Semuanya. Sekarang lihat batu ini lagi.
Ini. Ini benar-benar tertinggi. Giok gelap. Mata kita yang biasa sama sekali tidak layak untuk melihatnya. Ini adalah barang asli. Anak kecil. Tidak, Tuan Kie. Bagaimana Anda membedakannya? Keahlian. Itu benar-benar memungkinkan aku melihat sekilas giok gelap tertinggi yang memudar dan bersinar. Tak ada penyesalan dalam hidup ini. Senjata sains surgawi adalah hanya bernilai 50 juta. Berapa nilai ini? Saya pernah mendengar nama Tuyu ini. Itu pernah disebut rahasia oleh biksu terkemuka Xuanzang. Dari dinasti Tang, keunikan giok tinta terletak pada kekerasan dan kepadatannya. Setelah 10.000 tahun ditempa alam, hanya beberapa partikel seukuran jerawat yang terbentuk. Harta karun sebesar ini milik semua keluarga. Apa yang kamu teriakkan membabi buta? Orang tak berguna yang belum pernah melihat dunia. Bahkan jika ini kualitas tertinggi, harga pasarnya tidak akan setinggi itu. Benar, pergilah periksa dan lihat berapa harga sebenarnya. Giok hitam agung. 10 juta. Setelah semua keributan itu, kualitas tertinggi ini hanya 10 juta. Benar-benar pandai menipu orang. Baru saja mataku hampir buta sialan. Jadi itu hanya sebuah fasad. Saudara Yang, itu 10 juta per gram. 10 juta per gram. Apel. 10 juta per gram. Ya, rekor dunia. Batu mentah kelas agung memiliki harga awal 10 juta per gram. Potongan ini seukuran telur. Beratnya setidaknya 50 gram. Kalau begitu tidak lebih tidak kurang. Bukankah itu 500 juta? Tidak, perhitunganmu salah. Menjual sepotong sebesar ini secara utuh, ini dihargai miliaran. Bahkan 10 miliar pun tidak akan bisa membelinya. Aku benar-benar tidak menyangka ini. Tuan Qi, bagaimana Anda melakukannya? Aku telah menilai batu mentah sepanjang hidupku. Dan aku belum pernah menemukan yang seperti ini. Apakah ini benar-benar hanya keberuntungan hari ini? Tuan Tua Ban, kamu tidak tahu. Giok tinta sejati terbentuk dari grafit yang meresap ke giok putih. Tapi seringkali giok tinta benar-benar hitam dan tinta murni. Kamu bahkan tidak bisa melihat inti giok putih di dalamnya. Terlebih lagi kulit luarnya terbungkus dalam lapisan gelap dan kasar, membuat orang salah mengira. Sebagai batu pinggir jalan yang tidak berharga. Bukan karena aku beruntung, kupikir pasti banyak barang bagus sebelumnya. Tetapi tidak ada yang mengenalinya. Tuan Qi, mengapa aku baru bertemu denganmu sekarang? Jika Tuan Qin tidak dilahirkan, dunia akan berada dalam kegelapan abadi. Ayo pergi. Bagaimana kalau kita tanda tangan perjanjian kerjasama sekarang? Apa yang terburu-buru? Batu ini dihargai 10 juta per gram. Tetapi volume transaksi pasar adalah 0. Jika ada harga tetapi tidak ada pasar, itu sama dengan 0. Apa gunanya jika harganya sangat mahal? Tepat sekali, benar. Tuan Ban, meskipun unit militer Jipin East Dragon yang kami buat tidak memiliki harga setinggi itu, tapi kami memiliki harga pasar yang jelas. Jadi kamilah yang seharusnya menjadi pemenang putaran ini. Mengapa aku tidak memikirkan itu? Jadi bagaimana ini harus dinilai? Keluarga Wang menang. Keluarga Wang menang. Keluarga Wang menang. Keluarga Wang menang. Apa yang kamu teriakkan? Apakah menang atau kalah ditentukan oleh teriakanmu? 4 tetua kalian ada di sini. Para ahli yang paling berpengalaman. Kalian harus mengatakan sesuatu. Tuan Qin, kami sangat tidak sopan barusan. Kami para tetua ini meminta maaf kepada Anda. Tian Tua, apa yang kau lakukan? Mengapa kau berlutut pada anak ini? Apakah kau tidak peduli dengan reputasimu lagi? Wang Xiangyang, justru karena kami menginginkan reputasi ini, sehingga kami berlutut kepada Tuan Qi. Kau sama sekali tidak tahu apa artinya ini. Bagi Tuan Qi, untuk memiliki wawasan seperti itu, maka kami harus berlutut dan memujanya. Itu adalah penghormatan terbesar dari kami para tetua ini. Jangan lakukan ini, tolong cepat bangun. Tuan Qin, orang tua ini ingin menjadi murid Anda. Jika Anda tidak keberatan, terimalah kami. Jika tidak, kami tidak akan bangkit. Bagaimana ini bisa terjadi?
Aku hanya beruntung itu saja. Dalam pengalaman itu, masih kalian para senior. Dan tolong cepat bangun. Tuan Qin, terimalah kami sebagai murid. Bagaimana dengan ini? Kalian bisa gabung beberapa cabang keluarga Qinku dan menjadi konsultan kesehatan saya. Di masa depan, kita juga bisa bersama-sama, bertukar pikiran dan bekerja sama bagaimana. Itu benar-benar hebat, ini bagus. Tolong cepat bangun. Itu luar biasa. Ini benar-benar luar biasa. Kau telah memberontak. Dasar orang tua bodoh, apakah kalian tidak ingin hidup? Aku menyediakan makanan dan minuman untuk kalian, dan mendukung kalian di masa tua. Sekarang kau berani mengkhianatiku. Aku akan membunuhmu. Hentikan. Wang Xiangyang, apakah kau mencoba merusak bisnisku? Apakah Anda ingin mencoba? Mari kita lihat apakah lehernya patah duluan, atau tangan Anda yang patah duluan. Keluarga Wang tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Mereka putus asa. Tentu saja mereka langsung kehilangan 100 juta. Bagaimana mungkin mereka tidak marah? Mereka sangat ketakutan. Wang Xiangyang, kau tidak bisa sekejam itu kan? Hanya sekadar 100 juta. Apakah pantas menggunakan kekerasan? Ketua Ban, kami akan mengungkapkan masalah ini hari ini. Tetapi Anda sebaiknya berpikir jernih. Jika Anda bekerja sama dengan Kentian, saya akan memulihkan kerugian saya sekaligus. Benar sekali, Ketua Ban. Dengarkan baik-baik, mulai sekarang perintahmu hanya bisa ditujukan kepada keluarga Wang kami. Kau harus memberikannya mau tidak mau. Kau harus memberikannya bahkan jika kau menolak. Apakah kau juga paksa jual beli sekarang? Giok primalku ku berikan pada siapapun ku mau. Apakah terserah padamu untuk memutuskan? Jika kau tidak memberikannya, coba saja. Jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Aku datang ke sini hari ini mewakili keluarga Yuan. Jika kau tidak memberi muka pada keluarga Wang kami, kau tidak memberi muka pada keluarga Yuan. Mau memberikannya atau tidak? Siapa yang kau ancam? Kau pikir aku takut padamu? Aku tetua Ban, bukan dari Jiangcheng. Bahkan jika kekuatanmu sangat besar, itu tidak akan sampai padaku. Jadi kau tidak akan memberi kompensasi. Baik, kita lihat saja nanti. Tuan Kia. Tapi Wang Xiangyang adalah orang yang seperti itu. Badut belaka masih datang ke sini untuk membuat masalah. Jangan ganggu kerja sama kita. Tetua Ban. Wang Sheng yang tidak melebih-lebihkan. Tuan Qin, apa maksud Anda dengan itu? Semuanya pertemuan hari ini dengan ini diakhiri. Kita akan bertemu lagi, kita akan bertemu lagi. Tetua Ban, apakah Anda tahu siapa Yuan He? Siapa dia? Para pendatang baru yang muncul di Jiangchengmu. Apakah mereka semua begitu tangguh? Bagaimanapun mereka bukan orang yang bisa dianggap remeh. Bahkan, jika kita bisa bekerja sama, kita harus ekstra hati-hati di masa depan. Jangan khawatir. Aku tetua Ban, tak pernah ada masalah dengan kirimanku. Dan aku tidak beroperasi di Jiangchengmu. Mereka Seharusnya tetap hati-hati. Tetua Ban perubahan di Jiangcheng. Anda mungkin tidak tahu. Wang Xiangyang yang baru saja datang. Dan Nona Yang. Mereka semua adalah orang-orang Yuan He. Mereka berkolusi satu sama lain. Mereka ingin kuasai seluruh pasar antik Jiangcheng. Itulah mengapa adegan itu baru saja terjadi. untung kita tidak bekerja sama dengannya. Tuan Qin, Nona Su. Kalian berdua pasangan yang serasi. The film was translated and narrated by M. Aku tetua Media. Ban, mulai sekarang beri semua pesanan padamu berdua. Tetua Ban, Anda salah paham. Kami bukan pasangan. Kami hanya rekan kerja. Tetua yang meninggal beberapa hari yang lalu. Sebelum meninggal, dia mempercayakan kami untuk melindungi masa depan Jiangcheng. Tetua yang benar-benar meninggal. Jadi benar itu adalah Nona Yang. Saudara Kintian, hari pemakaman adalah besok. Haruskah kita pergi untuk memberikan penghormatan? Tidak nyaman bagi kami untuk menunjukkan diri, untuk menghindari masalah lebih lanjut. Namun Tetua Ban, saya ingin tahu apakah Anda ada waktu luang. Benarkah? Aku juga memiliki niat yang sama, Tetua Yang. Sangat baik padaku saat itu. Aku akan mengantarnya, yang memang seharusnya begitu. Kalau begitu saya ingin meminta Anda untuk membantu saya dengan sesuatu. Selama kau membutuhkanku, aku Tetua Ban. Katakan saja. Setelah pemakaman, saya akan memberitahu semua keluarga di Jiangcheng. Saya ingin menjunjung tinggi keinginan terakhir Tetua Yang, dan adakan pameran seni budaya dan bela diri. Kau melakukan ini karena kau mau. Memancing ular keluar dari sarangnya.
naga melayang melintasi dunia. Ini adalah penutup akbar dari pameran peninggalan budaya kami. Kuas Giok pengrajin naga-naga melayang di seluruh dunia. Ini adalah harta yang tak ternilai. Itu menjadi saksi ratusan tahun sejarah Jiangcheng dan membawa impian dan harapan keturunan Dacia. Awalnya aku mengira artefak ini kuno dan berharga. Hanya sesuatu yang asing. Tak kusangka ada harta sehebat ini. Maman, keluarga Qi dan Su memang sesuai reputasi. Memiliki harta nasional seperti itu sungguh patut dicemburui. Harta ini milik keluarga Su kami, dipertahankan melalui kesulitan yang tak terhitung. Kami berharap itu bisa berada di sini untuk menerima tampilan yang lebih baik. Kami harap semua ingat Jenderal Naga dan kontribusi yang dia berikan untuk kita. Karya kaligrafi ini tidak hanya mewakili kehormatan keluarga Qi dan Su kami, tetapi juga mewakili tanggung jawab dan komitmen kami pada industri artefak budaya. Hari ini, kami memamerkan koleksi pribadi ini dengan maksud untuk bersama-sama dengan keluarga-keluarga Jiangcheng, maju bersatu melawan musuh bersama. Bagus. Semangat Jenderal Naga menyebar dengan gagah berani. Aku hanya itu. Aku merasa tulisan ini tidak menyenangkan. Sekarang bagus. Mengapa kita tidak bergabung dengan aliansi Kensu? Mewujudkan naga melayang melintasi dunia adalah impian lama kami. Aku. Ini benar-benar Kuas Giok pengrajin naga. Melihat harta nasional seperti itu hari ini, sungguh keberuntungan sekali seumur hidup. Aku bisa mati tanpa penyesalan. Apa yang kau ributkan? Bagaimana kau tahu ini adalah Kuas Giok asli? Kintian, kau bilang ini adalah Kuas Giok Jenderal Naga. Kalau benar berani kau biarkan LO ini periksa, berani kau biarkan LO ini verifikasi. Silakan. Anda tidak mengenali tulisan tangan Jenderal Naga. Lalu, apakah Anda mengenali baris kecil teks di bawah ini? Mungkinkah baris kecil teks ini berasal dari tangan kaligrafer dan pelukis terkenal Su Yu? Siapa Su Yu bagimu? Dia adalah nenek buyut dari keluarga suku. Lihat baik-baik. Tulisan tangan ini lakukan ini. Ini jelas berasal dari tangan buyutku Su Yue. Ini cukup untuk membuktikan keaslian karya kaligrafi ini. Ini benar-benar Kuas Giok Jenderal Naga. Apakah aku salah lihat di usia tuaku? Benar-benar luar biasa, sungguh luar biasa. Kaligrafi dan lukisan karya Su Yu ini sekarang bernilai lebih dari 100 juta. Dan dengan Kuas Giok Jenderal Naga ini, keluarga ini tidak bisa diabaikan. Tunggu. Bagaimana aku tahu kau tidak akan memasukkannya? Entah itu Su Yu yang terkenal, atau Kuas Giok Jenderal Naga. Aku harus memeriksanya sendiri terlebih dahulu sebelum membuat kesimpulan. Tentu saja Anda bisa. Kalau begitu silakan periksa dulu. Yang lain bisa nikmati kaligrafi dan lukisan lain dulu. Aku butuh kejahatan. Tetua kedua. Seseorang menyebabkan kerusakan. Kintian lihat. The film Bagaimana was ini bisa terjadi? translated Siapa yang and melakukan ini? narrated by Siapa lagi Media. kalau bukan dia? Jangan panik, saya akan mencari jalan keluar. Sayang sekali, sayang sekali. Koleksi yang begitu bagus dihancurkan seperti ini. Apa gunanya memverifikasi keasliannya sekarang? Kintian, ini tidak ada hubungannya dengan kami orang tua. Kami juga tidak tahu bagaimana insiden ini bisa terjadi. Mari kita cepat-cepat menyelinap pergi. Jangan salahkan kami karena mencuri apapun. Semuanya mohon jangan pergi. Pameran peninggalan budaya hari ini dirusak dengan sengaja oleh para penjahat. Ini bukanlah yang ingin kami lihat. Kami hanya ingin bersikap terbuka dan jujur, dan menjalin kerjasama dengan semua orang, pertukaran yang bersahabat. Mohon beri kami sedikit kesabaran. Nona Su, lukisan ini hancur seperti ini. Apalagi yang bisa kita lakukan? Tepat sekali, kau tidak mungkin bisa memperbaikinya, kan? Hadirin sekalian, tolong beri saya waktu. Kita memang bisa memulihkannya. Kintian, aku bicara padamu. Jangan buang-buang waktu semua orang lagi. Biar ku beritahu, aku sudah melakukan restorase selama puluhan tahun. Karya kaligrafi ini tidak lagi memiliki nilai restorasi. Bukan hanya itu. Bahkan jika itu bisa dipulihkan, itu akan memakan waktu setidaknya 1 tahun atau lebih. Apakah kita harus tinggal di sini
Menunggu kau selesai menjelang tahun baru. Lupakan itu. Tolong percayalah pada saya. Jika saya bilang ini bisa diperbaiki, maka ini bisa diperbaiki. Jika saya bilang ini layak ditunggu, maka itu memang layak. Saya Qin Tian selalu menepati janji. Saya pasti tidak akan mengecewakan semua orang. Kau bisa memperbaikinya. Apakah keluarga Qin suka lihat? Dewa, Jika saya bisa memulihkannya dengan baik, maukah kalian semua mengabulkan satu permintaan saya? Mulai sekarang bergabunglah dengan aliansi Qin Su saya, dan bersama-sama kita akan mencapai hal-hal besar. biar ku beritahu Qin Tian, jika kau bisa memulihkannya, maka kau akan menjadi yang paling luar biasa. Master restorasi di industri ini. Bahkan jika kau tidak mengizinkanku mengikuti, aku akan tetap mengikutimu. Baiklah, itu kesepakatan. Apa yang harus kulakukan? Aku cuma belajar sedikit restorasi kaligrafi dan lukisan dari kakek. Tetapi sudah lama sekali. Saya sudah lama melupakan semuanya. Aku hanya bisa mencoba merestorasi sedikit. Qin Tian, kau bantu aku sebagai asisten. Waktu mendesak ini satu-satunya cara. Bagaimana kau bisa melakukan ini? Apakah Anda lupa saya Jenderal Naga? Aku tahu, tapi bagaimana jika kau adalah Jenderal Naga? Kau tidak punya sihir untuk memutar waktu kembali. Ini adalah goresan kuas Jenderal Naga. Saya Jenderal Naga. Anda bilang, bagaimana saya memulihkannya? Saya sangat cemas sampai lupa. Tidak bisakah kau menulis yang lain saja? Pergi dan undang mereka ke sini. Selamat datang, silakan masuk. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Teknik restorasi ini sungguh menakjubkan. Baru saja hancur seperti itu, dan sekarang benar-benar seperti aslinya. Ini tidak mungkin. Bagaimana kau memulihkannya? Aku sudah 30 tahun berkecimpung di profesi ini, dan aku belum pernah lihat restorasi secepat ini. Hari ini, teknik restorasi ini sungguh menakjubkan. Ini sungguh luar biasa. Bisakah Anda berbagi tekniknya? Tulisan tangan ini memang goresan Jenderal Naga. Tapi mengapa saya selalu merasa ada yang tidak beres? Tidak, ini palsu. Tintanya bahkan belum kering. Bagaimana mungkin itu goresan Jenderal Naga? The Bagaimana film was ini mungkin? translated and Jelas narrated terlihat by persis M seperti Media. aslinya. Ya memang begitu. Namun, tintanya memang belum kering. Aku bilang Qin Tian, beraninya kau berbohong untuk menipu kami. Ini adalah pemulihan tingkat tinggi. Saya tidak percaya. Masih ingat di bawah karya kaligrafi itu? Apakah masih ada prasasti oleh Suyul? Bagaimana itu bisa hilang? Tepat sekali. Di mana itu? Kau tidak akan tahu kan? Jejak tinta dari karya kaligrafi ini kami perlakukan secara khusus. Selama proses restorasi, kami menggunakan beberapa teknik dan bahan khusus untuk membuat tulisan terlihat lebih realistis dan alami. Namun metode ini juga membersihkan prasasti dari era yang berbeda. Jadi hasilnya seperti ini. Ya benar. Perlakuan ini sungguh menakjubkan. Bisakah itu buat kaligrafi dan lukisan persis seperti asli? Tepat sekali, tepat sekali. Teknik ini sungguh menakjubkan. Jadi begitu. Saya kira itu palsu. Jika saya tahu Anda memiliki keterampilan ini, saya akan menarik kembali apa yang baru saja saya katakan. Kalian berdua baru saja mengatakan bahwa kalian akan mengabulkan permintaan saya. Jadi sekarang, apakah kalian masih mengakuinya atau tidak? Orang tua ini. Dengan ini aku mengumumkan. Mulai hari ini dan seterusnya, kami dua tetua Nangke dan Beisai adalah milik Qin Su Anda. Pendukung untuk kedua keluarga. Mengesampingkan yang lainnya, hanya hari ini saja, untuk mengizinkan saya memanjakan mata saya, dan menghargai mahakarya emas ini. Hidup saya lengkap. Saya akan mengambil acara hari ini, dan mempostingnya secara daring. Saya juga ingin mengungkapkan perasaan saya saat ini. Saya ikut juga. Saya menyetujui kalian berdua. Qin Tian Suruosin. Jiang Cheng memiliki kalian berdua. Itu bagus. Aliansi barang antik Jiang Cheng. Ada harapan. Saya ikut juga. Luar biasa. Rusin, Jangan terlalu cepat senang. Qin Tian Surusin. Kalian berdua benar-benar membuat sensasi. Tuan Qin Nonasu.
masih baik-baik saja rupanya. Kenapa kamu ada di mana-mana? Bukankah aku dengar, kalian akan mengadakan semacam pameran peninggalan budaya di sini? Aku datang khusus untuk menemuimu. Kalian berdua benar-benar mengesankan. Keterampilan restorasi kaligrafi dan lukisan ini telah menarik sanjungan dari orang-orang tercela ini. Saya mengerti. Kau baru saja kirim orang hancurkan kaligrafi dan lukisanku. Benarkah begitu? Tuan Muda Kia, kamu boleh makan sembarangan. Tapi kamu tidak boleh bicara sembarangan. Kamu tidak punya bukti. Namun kamu memfitnah kepolosan kami. Niatmu benar-benar jahat. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Kau tidak diterima di sini. Silakan segera pergi. Semua orang mungkin belum tahu kan? Kedua orang yang telah kalian puji-puji mati-matian ini sebenarnya bajingan berwajah manusia hati binatang. 2 hari yang lalu, mereka bahkan berkolusi dengan kekuatan gelap asing dan menggelapkan semua keahlian asli. Jiang Cheng, kalian semua belum mendengarnya kan? Faktanya tidak seperti itu. Hari ini, Su Ruoxin, kalian berdua seharusnya tahu kesalahan kalian bukan? Aku sarankan kalian, cepat berlutut dan meminta maaf kepada semua orang. Menipu perasaan semua orang. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Ya, jika kalian tahu apa yang baik untuk kalian, cepat akui kejahatan kalian dan serahkan diri pada hukum. Ketika kalian masuk ke sana, semua orang akan ingin meninggalkan kalian. Kalian berdua bajingan tercela, penuh kebohongan. Namun kalian masih berani datang dan menuntut penjelasan. Aku beritahu kamu, Ruoxin dan aku tidak pernah melakukan hal-hal itu. Kami telah memberikan segalanya Pemakaman untuk... tuan tua yang hari itu. Semua orang mengadakan pertemuan kecaman. Semua orang mengatakan bahwa Yang Shanshan adalah wanita yang mengerikan dan jelek. Melihatnya hari ini, dia memang tidak terlalu cantik. Sikap garangnya membuatnya tampak seperti iblis ular dari neraka. Anda membuat saya tertawa terbahak-bahak. Seorang wanita boros yang dibenci oleh dewa dan manusia, untuk bisa tumbuh seperti ini, sudah merupakan berkah dari surga. Kalian berdua orang tua bangka. Berani mengutukku, jelaskan diri kalian dengan jelas. Setelah pemakaman, apa maksudmu pertemuan kecaman? Anda masih belum tahu. Anda membuat tuan tua marah sampai mati, dan masalah menjual putri Anda demi kemuliaan telah menjadi bahan tertawaan seluruh Jiangcheng. Anda masih berani membuat ulah di sini dan memfitnah Tuan Kil dan Nona Su. Wajah Anda lebih tebal dari tembok kota. Ayo biar kuinjak dengan sepatuku. Ayo, 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 ayo. Dan Anda, kau bocah bermata licik. Sekali lihat dan Anda jelas bajingan. Kau pengkhianat yang melindungi dari belakang. Itu mereka berdua. Kau bajingan tua. Jangan sok hebat hanya karena kalian sudah tua. Kalian kira aku tak berani memukul kalian? Bagaimana mungkin? Ini benar. Saya terus menelepon tetapi tidak ada yang menjawab. Saya kira mereka masih marah. Saya berpikir untuk segera pulang dan meminta maaf. Saya tidak menyangka dia. Kakek, Yang Sansan, sudah kubilang sejak lama. Tapi kamu sendiri tidak mempercayainya. Tuan tua sudah dimakamkan. Jika kamu ingin meminta maaf, sekarang tidak ada kesempatan lagi. Shanshan, Keluarga yang malang. Semoga kali ini Yang Sansan bisa sepenuhnya sadar. Tuan Kia, abaikan mereka. Saya tidak menyangka dua badut ini pada akhirnya akan menuai apa yang mereka tabur. Mari kita bicara tentang kerja sama kita. Saya tidak pernah menduganya. Aku semula mengira anak muda di Jiangcheng begitu. Semuanya adalah pecundang yang tidak berguna. Tapi hari ini, melihat kemampuan Anda, telah menghidupkan kembali harapan saya. Tuan Qin Nona Su, tolong maafkan orang tua ini. Emosi saya agak buruk. Namun, mulai hari ini dan seterusnya, saya mengakui Anda. Saya percaya bahwa di bawah kepemimpinan Anda, industri barang antik di Jiangcheng akan melangkah lebih jauh. Anda memuji kami. Semua orang tahu, Nanke dan Beisai adalah visi besar bagi industri barang antik Jiangcheng. Bagi kalian berdua untuk menghadiri pameran peninggalan budaya kecil kami, sudah memberikan kehormatan besar bagi kami. memang para senior, kami masih akan andalkan dukunganmu di masa depan. Kami seharusnya memanggilmu mentor kami. Gadis ini sangat nakal. Apakah Anda menghitungnya sejak awal bahwa kami akan datang? Katakan pada kami apa yang ingin Anda lakukan.
Kita semua akan berkontribusi dan membantu. Kalau begitu saya tidak akan bertele-tele. Dengan reputasi kalian berdua senior sekarang, kalian sudah terkenal di seluruh Jiangchen. Hanya sepatah kata dari kalian, dan ratusan akan merespons. Kami ingin memanfaatkan kekuatan kalian berdua sesepuh untuk memimpin bergabung dengan aliansi Kinsu untuk menarik ratusan keluarga di Jiangchen. Meskipun aliansi Kinsu belum mengesankan, dengan suara Anda, itu akan menjadi luar biasa. Mengenai The film menghasilkan was uang, translated saya dengar and narrated by rantai N pasokan Media. asli di Jiangchen. Semuanya milikmu kan? Memang dengan kepemimpinan Master Ban, industri Giok sudah siap untuk berkembang. Secara internal, kami Nanke dan Brizai yang akan bertanggung jawab. Secara eksternal kami didukung kuat oleh Master Ban. Kalian berdua. Saya menaruh harapan besar pada kalian. Jadi kalian berdua setuju untuk bergabung dengan kami. Kakak Kintian, saatnya adakan konferensi investasi strategis. Konferensi ini adalah untuk secara resmi menata ulang aliansi barang antik Jiangchen. Tuan Muda Hei. Aku dengar Tuan Muda Qin mengadakan semacam konferensi kerjasama strategis. Aku baru saja menerima berita itu. Dia mengundang ratusan keluarga di Jiangchen. Kalian berdua harus pergi mematahkan semangatnya. Apa yang kalian lakukan? Di mana yang Shanshan? Mengapa dia tidak ikut denganmu untuk berkoordinasi? Ini semua salah anjing pelacak sialan itu. Sialan, aku marah sekali. Bukankah tuan tua yang mengatakan? Apakah hasil ini pukulan besar bagi yang Shanshan? Aku janji aku pasti akan menyingkirkan mereka. Aku menyuruhmu merebut pasokan batu menta. Tetapi kamu tidak bisa mengalahkan mereka. Aku menyuruhmu membuat masalah di aula pameran. Tetapi kamu tidak bisa mengatasinya. Wang Xiangyang. Kamu benar-benar sampah keluarga Wang. Apa yang sebenarnya bisa kamu lakukan? Tuan Muda Hei, tolong beri aku kesempatan lagi. Aku janji aku akan menyingkirkan mereka. Kamu singkirkan mereka. Aku tidak berguna. Tapi aku selalu mendengarkanmu. Tolong pikirkan solusinya. Mari kita beritahu mereka bersama. Apakah aku masih perlu kamu mengajariku? Segera tugaskan beberapa tim rahasia luar negeri kepadaku. Putuskan rantai pasokan asli Lao Ban. Ingat, lakukan dengan bersih. Juga cari beberapa grup penilai Jiangchen. Tetapkan Dropsu sebagai entitas berisiko tinggi. Putuskan pendanaan modal mereka. Apakah kamu mendengarku? Tuan Muda Hei. Cemerlang, benar-benar cemerlang. Dropsu ini selalu mendukung anjing lumpuh itu. Selama grup Su dijatuhkan, maka Kintian secara alami akan jatuh. Selain itu, si cantik kecil bermarga Su itu tidak buruk. Aku serahkan padamu untuk menanganinya sesukamu. Apakah kamu mengerti? Tuan Muda Hei, yakinlah. Kali ini aku pasti akan memastikan mereka tahu. Jika aku kacau lagi, aku akan dimintai pertanggungjawaban. Enyahlah. Rekan-rekan yang terhormat, dan teman-teman dari keluarga terkemuka Jiangchen, hari ini, grup Su kami selenggarakan konferensi kerjasama atas nama Tuan Kintian. Terima kasih atas kepercayaan dan dukungan Anda semua. Baiklah. Saya yakin berterima kasih kepada Anda semua di sini. Keluarga Qin, saya sedang menata ulang pasar. Tanpa dukungan dan kepercayaan Anda, kami pasti akan memenuhi harapan. Kau terlalu baik, generasi baru yang menjanjikan. Semuanya tergantung pada Anda. Ini pasti akan berhasil, aku optimis tentang aliansi Kinsu. Hari ini Jing Chang mengambil langkah besar. Manajer umum Su ini buruk, ke-24 anak perusahaan di bawah kepemilikan grup. Tiba-tiba modal kerjanya dibekukan, rencana sesi lelang internasional. Semuanya gagal dan harga saham grup Su anjlok. Apa? Grup Su kita? Entah bagaimana dinilai sebagai perusahaan berisiko tinggi. Segera semua pemegang saham menarik diri satu persatu. Jika tidak ada arus modal baru yang masuk. Dalam waktu 3 hari, grup akan bangkrut. Manajer umum Su, meskipun kami bermaksud bergabung dengan aliansi Kinsu. Namun, jika keluarga Su runtuh, bukankah kami juga akan menderita? Kami mempercayai Anda demi menghormati kedua tetua. Tapi ini bahkan belum dimulai. Jika Anda sudah gagal, bukankah ini mempermalukan keluarga Jiangchen? Tepat di depan wajah kami. Ya. Beri kami penjelasan. Kau merencanakan sesuatu melawan kami. Mencoba menjebak kami. Apakah kau melarikan diri dengan dana itu? Kintian,
Anda tidak mengatakan itu sebelumnya. Menggunakan reputasi kami. Saya tidak menyangka Anda memiliki masalah internal. Dan melibatkan kami dua orang tua ini. Seperti ini. Semuanya jangan panik, dengarkan saya. Film was Tolong antar translated kedua sesepuh and keluar. narrated by M Media. Jelas ada seseorang yang diam-diam memanipulasi. Mereka ingin menjatuhkan aliansi Kinsu kita. Semuanya jangan panik dan jangan sampai kacau. Ini pasti perbuatan Wang Xingyang. Setelah aliansi kita terbentuk, itu akan sangat mengancam status keluarga Wang mereka, yang paling goyah. Kintian dana kita sedang ketat sekarang. Saya khawatir. Semuanya mengenai masalah pendanaan. Apakah kalian punya solusi yang bagus? Nona Su, aku sebenarnya punya solusi yang bisa membantu perusahaan mengatasi kesulitan keuangan. Solusi apa? Telepon Tuan Muda Wang dan minta bantuannya. Mengingat situasi perusahaan saat ini, kesenjangan pendanaan mencapai 500 juta. Perusahaan akan bangkrut dalam waktu 3 hari. Dan di seluruh Jingcheng, satu-satunya yang bisa menyediakan uang besar sekaligus untuk menyelamatkan perusahaan adalah Wang Xiangyang. Nona Su, wakil manajer umum Xiao, benar. Ya Nona Su, perusahaan ini bukan hanya milikmu sendiri. Kami orang-orang ini masih bergantung pada perusahaan untuk nafkah keluarga. Kau tidak mengerti cara-cara Wang Xingyang. Dia sekarang sudah antek keluarga Yuan. Bagaimana mungkin saya memohon padanya? Nona Su, tolong hubungi Tuan Muda Wan. Apakah Anda rela hanya berdiri dan melihat grup ini bangkrut? Jika kau tidak menelpon aku yang akan melakukannya, aku tidak bisa membiarkanmu bertindak sembrono dengan orang luar. Aku tak akan membiarkan perusahaan bangkrut. Permisi, siapa Tuan Qin? Ini adalah kontrak untuk 100 juta. Silakan tanda tangani dan tinjau. Kontrak 100 juta. The film Bagaimana was ini mungkin? translated and narrated by M Media. Kenapa kamu hanya berdiri di sana? Rulesing tanda tangani. Baiklah. Presiden Su, Anda tidak bisa menandatanganinya. Siapa tahu kontrak ini palsu. Benarkah kau percaya dia dapat 100 juta? Kontrak ini jelas dipalsukan olehnya. Kontrak ini ditinjau secara pribadi oleh manajer bank kami Jiing. Kontrak ini memuat tanda tangan pribadinya. Anda bilang itu palsu. Mau ku bawa manajer Jing ke sini agar Anda memeriksa apakah dia palsu. Saya sudah menandatanganinya. Terima kasih atas bantuan Anda. Baiklah, saya permisi dulu. Perusahaan terselamatkan. Perusahaan terselamatkan. Anda benar-benar mendapatkan 100 juta. Masalah perusahaan sudah teratasi. Tapi sekarang, sepertinya masih ada satu masalah yang belum terselesaikan. Xiao Yanfeng, taruhan Anda dengan Tuan Qin, saya mengingatnya dengan jelas. Apakah Anda ingin saya mengulanginya? Aku minta maaf sekarang. Tampar diri Anda sendiri. Presiden Su, saya wakil presiden perusahaan. Saya telah mencurahkan darah dan air mata untuk perusahaan. Ini adalah taruhan antara kalian berdua. Kau juga bilang taruhan harus dihormati. Saya juga tidak bisa membantumu. Jika kamu tidak sanggup melakukannya, kamu bisa mencari orang lain untuk membantumu. Jangan malu untuk bertanya. Saya minta maaf Presiden Su. Saya tak seharusnya mempertanyakan Tuan Qin. Saya tak seharusnya menyarankan tidur dengan Tuan Muda Wang. Xiao Wen, tolong bawa barang-barangnya ke sini. Ya. Xiao Yanfang, urusanmu dengan Wang Xingyang sudah saya selidiki secara menyeluruh. Semua berkas yang kalian berdua tangani, haruskah saya membacakannya untukmu? Aku. Tidak. Tidak, saya tidak melakukannya. Saya tidak berkolusi dengan Tuan Muda Wang. Melihat kontribusimu bertahun-tahun pada perusahaan,
Saya akan memberimu sedikit harga diri. Kau dipecat. Sekarang keluar. Dia lolos terlalu mudah. Ruosin kali ini. Aku juga mendapat bonus tak terduga. Terima kasih Kakak Kintian. Masalah perusahaan telah diselesaikan. Bagaimana kau tahu aku pasti dapat pinjaman? Kamu sama sekali tidak terlihat gugup. Aku percaya padamu. Jika bahkan kamu tidak bisa menemukan solusi, maka aku hanya harus menerima takdirku. Jadi aku tidak khawatir. Ada juga bonus tak terduga kali ini. Lihat, Mengapa aku memiliki firasat buruk? Apa ini? sebuah saluran spiritual. Ki adalah berkah yang memandu roh. Jenderal Naga pakai batu Dewa Kantung Empedu Naga. Memurnikan kekuatan ilahi dari berbagai harta karun. Oleh karena itu batu giok ini. Adalah kekuatan jahat yang mereka murnikan. Menggunakan batu Dewa Kantung Empedu Naga. Yuanhe. Aku akan mulai melawan. Presiden Su. Anda tidak menduga ini bukan? Pada akhirnya, Anda tetap jatuh ke tangan saya. Jangan takut, jangan takut. Kita teman lama. Aku bilang Wang Xingyang, sebenarnya apa yang kamu inginkan? Apa yang aku inginkan? Tentu saja aku ingin menidurimu. Kau bajingan, jangan sentuh aku. Kintian akan datang menyelamatkanku sebentar lagi. Menyelamatkanmu. Yanfang, bukankah kamu memberitahunya? Kintian mengalami kecelakaan mobil. Dia hancur sampai mati, benar-benar tercabik-cabik. Benar-benar tercabik-cabik sampai mati. The film was translated and narrated by M. Media. Kintian. Kalian bajingan. Jika aku tidak memastikan kalian mati dengan kematian yang mengerikan, aku akan melawanmu sampai mati. Kau jalang sialan. Kau jalang kecil, hari ini aku. Aku pasti akan bermain sampai aku membunuhmu. Apa yang terjadi? Atur suasana. Langit juga ada di pihakku. Siapa yang berani menyentuh Ruosin? Mereka semua harus mati. Bagaimana ini mungkin? Kintian belum mati. Apakah kamu berhalusinasi? Bahkan jika dia tidak mati, dia tidak bisa masuk. Gudang 3 lantai ini, lengkap dengan pintu keamanan diperkuat. Selama kita memiliki Sur Ruosin. Bahkan jika Kintian datang hari ini, dia harus berdiri di sana dan menonton dengan patuh. Siapa yang berani menyentuh Ruosin? Mereka semua harus mati. Para bajingan ini. Semua harus mati. Wang Xingyang. Kau binatang buas. Jangan mendekat. Aku adalah tuan muda tertua dari keluarga Wang. Perwakilan dari keluarga Wang. Salah satu dari 4 keluarga besar Jiangchen. Perwakilan keluarga Wang. Aku tahu. Apa kau bosan hidup? Apa kau bosan hidup? Aku akan melumpuhkanmu atas nama satu orang. Tapi aku tidak akan membunuhmu. Karena mati seperti ini, itu akan terlalu mudah bagimu. Ruosin. Ruosin, bangun. Ruosin. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Ini aku Ruosin. Ini aku. Aku Kintian. Kau belum mati. Kintian. Maaf Ruosin, aku terlambat. Tidak apa-apa, semuanya sudah berakhir.
Ayo pergi. Kintian, kamu tidak menyangka ini kan? Hari ini adalah hari kematianmu. Kau ingin membunuhku. Bagaimana kekuatanmu meningkat begitu cepat? Coba tebak. Tuan Jenderal Naga bawahanmu terlambat. Aku harap Anda akan memaafkanku. Terima kasih Jenderal Naga. Kintian, Anda tidak bisa mengalahkan Yuan He. Biarkan dia melanjutkan. Dengan kekuatan Anda saat ini, jika Anda berani menantang Yuan He, Anda hanya mencari mati. Kekuatan Dewa Naga Anda belum lengkap. Kurasa saya tidak salahkan. Aku tidak butuh pengingatmu. Tapi karena kamu tahu tentang kekuatan Dewa Naga, itu berarti batu Dewa Kantung Empedu Naga ada di tanganmu. Benar. Kintian, Anda berpikir terlalu sederhana. Saya tidak sabar menunggu Anda mati. Master Qianlu, Kolam Naga Ilahi, apakah ada metode interogasi yang efektif? Anda bahkan jika Anda memaksa saya tidak akan mengaku. 108 Divisi Kolam Naga Ilahi secara khusus mengelola Departemen Interogasi Kriminal selama seseorang dikunci di sana. Apapun yang kau inginkan bisa diperoleh. Pikiran yang delusi dan pikiran yang salah tidak dapat diungkapkan. Mimpi delusi. Dia telah dirasuki oleh roh jahat. Tubuhnya sudah di luar kendalinya. Master Qianlu, aku menyerahkannya padamu. Kamu harus menjamin keselamatannya. Ya, gerak. Kau masih... Misi sudah mengaku. Yuan He akan dalam 3 hari menjadi tuan rumah konferensi bersama harta nasional. Kemudian keluarga artefak kuno Dacia. Semuanya akan memamerkan harta nasional di perjamuan. Bagaimana bisa begitu banyak orang mempercayainya? Mungkinkah dia benar-benar memiliki sihir jahat yang menyihir pikiran orang? Tablet giok pemakan jiwa yang dia berikan sebelumnya sudah menjelaskan semuanya. Ini bukan lagi pertukaran konsultasi bisnis. Dia secara terang-terangan mencoba merebutnya. Apakah kamu mengatakan dia akan di pertemuan akbar menyerap sebagian kekuatan suci dari harta nasional untuk membantu dirinya mengembangkan sihir jahat? Tepat sekali. Kita harus menyusun tindakan balasan untuk menghancurkan sepenuhnya usahanya. Untuk ikut konferensi harus tunjukkan harta nasional kelas dunia. Keluarga Sukcuma punya satu lukisan 10.000 mil sungai dan gunung. Aku khawatir. Jika harta nasional ini benar-benar direbut olehnya, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Rusin kita harus melindungi kerajaan Dacia. Kintian, kamu memang ada di sini. Ini perusahaanku. Bagaimana kamu bisa masuk? Kamu tidak diterima di sini. Jangan usir saya tidak di sini untuk membuat masalah. Saya datang untuk mencari Kintian. Saya tahu saya pernah menyakiti Anda sebelumnya. Tetapi Anda juga perlu memahami saya. Saya tahu Kintian mencintai Anda. Tetapi saya mencintainya. Saya hanya ingin membuatnya tetap tinggal. Kita bisa berteman. Bukan musuh. Aku tidak akan memikirkan masa lalu lagi. Kau harus pergi. Aku harap kau memulai lembaran baru dan menjadi orang yang baru. Kintian, bisakah saya memeluk Anda untuk terakhir kalinya? Bagaimanapun kita sudah menikah bertahun-tahun. Apa yang kau lakukan padaku? Kintian, Dia ingin mengendalikan pikiranku. Ilmu sihir jahat ini benar-benar tercela. Kintian ini adalah permintaan maaf saya yang paling tulus. Apa pendapat Anda tentang hadiah besar ini? Aku tidak bisa dikendalikan olehnya. Kintian ini semua salahku. Tempat ini adalah keluarga Su. Mengapa kamu membiarkan orang tak bertuhan ini masuk? Itu tidak akan berhasil. Bahkan yang Sansan The film was diresapi dengan kekuatan jahat oleh translated Yuan and He. narrated by Bangunan Ed ini Media. sama sekali tidak bisa menghentikannya. Sialan. Tanpa batu dewa Empedu Naga, kekuatan doaku terlalu terbatas. Tuan Yuan sungguh isarat yang mega. Begitu banyak harta nasional kelas dunia.
Belum pernah terjadi dan takkan terlampaui. Ini benar-benar memperluas wawasan kita. Semuanya silakan nikmati. Artefak-artefak ini semuanya dipilih dengan cermat olehku. Aku harap semua orang menyukainya. Pada saat yang sama aku mengumumkan. Semuanya adalah tokoh-tokoh terkenal dari Dasiaku. Semua memiliki kepentingan yang tak tergantikan. Aku ingin bertanya kepada semua orang. Apakah kalian bersedia tunduk kepadaku? Apa UNA? Kau mengorganisir aliansi harta nasional hanya untuk menjadi Raja lebih Jiangchen. Tidak, kau salah. Itu untuk menjadi raja di Dacia. Raja dunia. Apa kau gila? Omong kosong apa ini? Kau hanyalah tokoh kecil di dunia koleksi. Apakah Dacia tidak punya siapa-siapa lagi? Hanya kalian semua. Di mataku. Hanyalah tumpukan. Hanya mayat berjalan. Percaya atau tidak dengan satu perintah dari Tuan Yuan, kalian semua harus berlutut di hadapan saya. Bukankah kau yang Sansan? Putri keluarga Yan? Apa sekarang mengikuti orang ini? Kau sudah menjadi budak bagi 3 tuan. Lancang. Tuan Qin tiba. Keluarga Qin dan Su persembahkan lukisan nasional ribuan mil sungai dan gunung untuk menghadiri pameran. Tuan Yuan, Anda bisa tenang. Si Qin ini sudah di bawah kendali saya. Qin Tian, Anda datang ke pameran ini hari ini untuk tunjukkan kesetiaan pada Tuan Yuan, kan? Ya, Bagus. Kalau begitu ambil kata-kata ini dan serahkan secara pribadi kepada Tuan Yuan. Qin Tian, Karena kau menunjukkan kelemahan padaku. Lalu kenapa kau tidak berlutut? Dan mengakuiku sebagai ayah angkatmu. Panggil aku ayah beberapa kali. orang tak berguna akan selalu menjadi orang tak berguna. Tidak peduli keadaannya, Anda akan selalu harus bersujud dan meminta maaf. aku bukan orang biasa. Lututku menanggung kekuatan yang luar biasa. Apakah kedua tuan benar-benar ingin berlutut? Tentu saja. Bagus, terimalah hormat ini. Hormat pertama ini adalah sujud kepada semua harta nasional yang hadir. Aku menghormati harta nasional warisan ribuan tahun sebagai bukti peradaban Dacia yang cemerlang. Mereka layak untuk disujudi. Hormat kedua ini adalah untuk ratusan keluarga di Jiangchen. Karena kalian, Jiangchen bisa makmur. Dan barulah dewa bela diri memiliki arti. Qin Tian, apa yang kamu lakukan? Saya menyuruhmu berlutut kepada Tuan Yuan. Kenapa kamu berlutut pada ratusan keluarga di Jingcheng? Hormat yang ketiga adalah untuk penguasa Jiangchen. Penguasa tertinggi dunia dan kavaleri roh Handong kuno dan modern. Mereka adalah keberadaan yang paling mulia. 3 hormat. Untuk roh Jenderal Naga di surga. The film was translated and Tidak, dia narrated sama by sekali tidak di bawah Nvidia. kendali. Bagaimana ini mungkin? Kau mencoba mengendalikan pikiranku dengan ilmu hitam. 3 hormat dariku ini adalah hadiah sambutan untuk kalian semua. Mereka awalnya dirusak oleh ilmu hitammu. Tapi sekarang, sebagian besar dari mereka telah disucikan olehku. Apa katamu? Beraninya kau merusak rencanaku. Aku akan membuatmu membayar harganya. Kau akan mati dengan mengerikan. Orang tak dikenal yang bukan siapa-siapa. Apa yang kau pikir bisa kau ubah? Pameran ini milikku. Aku bukan orang tak dikenal. Aku adalah Jenderal Naga yang terlahir kembali. Aku adalah pelindung bangsa, kemuliaan Dacia. Omong kosong, kamu bukan siapa-siapa. Kamu orang cacat menantu tak berguna keluarga yang. Kamu adalah orang tak berguna. Aku tidak peduli apakah kalian percaya padaku atau tidak. Tapi aku ingin memberitahu kalian semua bahwa Yuan merebut batu Dewa Empedu Naga milik Jenderal Nagaku, menyerap energi spiritual dari semua harta di dunia, mengembangkan ilmu hitam untuk kuasai Jiangchen, dan bahkan seluruh Dacia. Jika bangsa ini jatuh dan tanah hancur, maka rumah kalian, orang yang kalian cintai, kemana mereka akan pergi? Kau benar, tapi apa yang bisa kau lakukan padaku? Kau masih harus patuh menerima kematian. Berani bertindak liar di depanku.
Kau tidak bisa mengalahkanku. Kau bahkan tidak memiliki batu ilahi Empedu Naga. Bagaimana ini mungkin? Batu Dewa Empedu Naga. Sudah waktunya untuk kembali. Hentikan kau tidak bisa membunuhku. Empedu Naga kembali ke tempatnya. Jenderal Naga kembali. Setelah ini 100 keluarga Jiang Cheng. Salam Tuan Jenderal Naga. Salam Tuan Jenderal Naga. Salam Tuan Jenderal Naga. Yang Sansan. Saya di sini. Saya di sini. Kau mengikuti Yuan He. Kau telah melakukan segala macam perbuatan jahat, namun kau masih berpikir bisa lolos dari hukuman. Sekarang, giliranmu. Saya salah. Itu semua salah saya. Saya keras kepala dan tersesat. Saya mohon ampuni saya. Kau mengikuti Yuan He. Berapa banyak nyawa yang kau hancurkan, dan sekarang kau masih mengharapkan pengampunan. Saya salah, ini semua salah saya. Saya keras kepala dan tersesat. Saya mohon Tuan beri saya satu kesempatan. Kalau tahu hari ini datang, kenapa bertindak begitu? Hukumanmu sudah dimulai. Kamu hanya bisa menunggu penghakiman takdir. Qin-Tian. Apakah kau ingin begitu banyak orang dikubur bersamamu? Siapa sebenarnya kau? Apakah kau berani menunjukkan wajah aslimu? Kita pernah bertemu sebelumnya. Kau mungkin tidak ingatkan. Musuh yang kalah. Musuh yang kalah. Kau adalah Ishikawa. Baiki Jenderal Naga Sheng Wan. Aku tidak menyangka kau masih bisa kembali. Keberuntunganmu cukup bagus. Tapi sayangnya, tidak akan ada waktu berikutnya. Ishikawa. Hari ini aku Jenderal Ining ada di sini, dan aku pasti akan membuatmu menjadi abu. Kalau begitu aku ingin melihat siapa sebenarnya yang akan menjadi abu. Bersekutu dengan Jenderal Naga. Bersekutu dengan Jenderal Naga. Terima kasih Jenderal Naga telah menyelamatkan kami. Kaulah yang menyelamatkan ratusan keluarga Jiang Chen dan menyelamatkan harta nasional ini. Semuanya. Ratusan keluarga Jiang Cheng dapat dipertahankan, dan aku Qin-Tian merasa sangat terhormat. Tapi kemenangan hari ini bukan hanya pencapaianku, melainkan hasil dari kalian semua keluarga yang bersatu, dan tekad kolektif kalian yang kuat seperti benteng. Qin-Tian benar. Kami 100 keluarga Jiang Cheng mampu mengatasi krisis ini, dan itu tidak terlepas dari kepercayaan semua orang.